Tidak semua cerita sepak bola lahir dari 90 menit di lapangan. Tidak semua makna muncul dari papan skor. Ada momen yang justru hadir setelah peluit panjang dibunyikan. Momen yang tidak masuk highlight, tidak tayang di televisi, bisa tinggal lama di hati. Di sebuah kota yang jauh dari Bandung, di home base lawan, Persib datang bukan hanya membawa tim, tapi membawa nilai, keluarga, dan rasa saling menghormati. Di Ternate, sepak bola tidak berhenti pada 90 menit. Justru di sanalah kita melihat wajah lain Persib, wajah yang tenang, wajah yang dewasa, wajah sebuah rumah. Karena bagi Persib dimanapun berada, rumah bukan soal tempat, tapi soal ikatan yang tidak pernah putus. Di Ternate, Persib tidak datang sebagai tamu yang dingin. Sejak pertama menginjakan kaki, yang terasa justru kehangatan. Senyum warga, sikap ramah dan rasa saling menghormati antara Jawa Barat dan Maluku Utara. Wahaji menyebut kunjungan ini sebagai pengalaman yang berkesan. Bukan karena pertandingan, tapi karena manusianya. Ia menerima medali dari Wali Kota Ternate, sebuah simbol penghormatan, sebuah tanda bahwa sepak bola bisa mempertemukan hati, bukan memisahkan. Dan meskipun hasil di lapangan tidak berjalan seperti yang diharapkan, tidak ada rasa dendam dan sedih yang berlarut. Rasa cinta kepada Persib tidak berkurang. Dukungan gak menyusut, bobotoh makin dewasa. Kita juga tahu jika Persib hari ini sudah berada di level yang lebih besar, level Asia. Level di mana martabat dan sikap berbicara lebih keras daripada hasil sesaat. Bahkan Wahaji melakukan sesuatu untuk Maluku Utara. Ia menyampaikan niat untuk membantu pembangunan Masjid Paguyuban Bandung di kota Ternate. Kita lihat saudara-saudara Paguyuban Bandung di sini diterima dengan baik. Insya Allah ada rencana membangun masjid. Walaupun sedikit bantuan dari saya sudah menyisikan untuk pembangunan masjid. Insya Allah kalau sudah rampung, saya bisa datang lagi ke Ternate. Saya tidak berhenti, saya akan bantu lagi. Itu janji saya karena ini demi amal kebaikan. Ya, komitmen tersebut menjadi penutup manis dari kunjungan Persib ke Ternate. Hubungan antara klub dan darah tidak berhenti pada 90 menit pertandingan, melainkan berlanjut dalam nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Di lapangan mereka berdiri di sisi yang berbeda. Jersey yang dikenakan tidak lagi sama, tapi di luar garis putih, hubungan itu tidak pernah benar-benar berubah. Di skuad Malut United ada banyak wajah yang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan Persib. Nama-nama yang ikut menulis sejarah, nama-nama yang ikut merasakan gelar juara, nama-nama yang pernah berjuang bersama, bukan berseberangan. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik, menyebut mereka bukan sekedar mantan pemain. Saya harus menyebut bahwa mereka itu teman kami. Terakhir mereka membantu kami menjadi juara. Begitu pula di tahun yang sebelumnya. Jadi mereka adalah bagian besar dari sejarah Persib dan kami juga banyak meluangkan waktu bersama. Ya, banyak waktu telah dilewati bersama. Banyak cerita yang tidak bisa diputus oleh perpindahan klub. Karena bagi Persib, ikatan tidak berhenti saat kontrak berakhir. Disinilah makna sebenarnya terasa bahwa panas di lapangan hanya berlangsung 90 menit. Setelah itu yang tersisa adalah rasa hormat dan persaudaraan. Persib tidak memandang mantan pemain sebagai lawan. Persib memandang mereka sebagai keluarga yang kini berdiri di jalan hidup yang berbeda. Bagi Ciro Alves, laga ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah pertemuan dengan masa lalu, dengan keluarga, dengan rumah yang pernah membesarkannya. Sebelum laga, Ciro sudah menyampaikan satu hal penting. Ia berjanji akan tetap menghormati Persib dan bobotoh. Dan janji itu benar-benar ia tepati. Saat ia berhasil mencetak gol ke gawang Persib, ia tidak ada selebrasi, tidak ada euforia. Yang terlihat justru kepala tertunduk dan air mata. Mungkin ia merasakan ini sebagai gol bunuh diri. Itu bukan drama, itu adalah perasaan yang tidak bisa disembunyikan. Ciro pernah menghabiskan 3 musim di Bandung. Ia merasakan 2 gelar juara. Ia hidup bersama bobotoh.
Dan semua cerita itu tidak hilang hanya karena jersey berganti warna. Rekan-rekannya mencoba menenangkan David da Silva, Yance Sayuri. Mereka tahu momen ini berat bagi Ciro. Bahkan sebelumnya ia juga meletakkan hormat khusus untuk Wahaji yang sudah mendukung dan menjaga keluarganya. Bahkan ia menyebutnya kakek sejati di hatinya. Dalam Instagramnya, @CiroOfficial, ia menuliskan, "Pak Umuh, sangat senang bisa bertemu Bapak kembali setelah sekian lama. Bapak adalah kakek sejati di hati saya. Saya memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan kekaguman yang sangat besar kepada Bapak. Terima kasih karena selalu mendukung saya dan menjaga keluarga saya. Saya sangat bersyukur atas semua yang telah dan terus Bapak lakukan untuk kami." Selain itu, Ciro yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ia mengungkapkan keinginannya untuk menetap permanen di Bandung. "Mungkin kita tinggal di Bandung selamanya. Ciro sudah pindah klub, tapi kita pilih Bandung sebagai rumah kita." Ciro boleh pindah klub, tapi ia memilih Bandung sebagai rumah permanennya di Indonesia. Di titik inilah semuanya terasa utuh. Rumah bukan soal di mana kita bekerja hari ini. Rumah adalah tempat di mana hati kita kembali. Dan bagi Ciro Alves, Persib akan selalu menjadi bagian dari rumah itu. Setelah semua emosi di lapangan mereda, Persib kembali menemukan satu hal yang tidak pernah berubah, keluarga. Beberapa pemain dan staf Persib menyempatkan diri datang ke sebuah rumah di Ternate, rumah milik Muhammad Ridwan, mantan kiper Persib. Seseorang yang pernah berdiri di bawah mistar dengan lambang yang sama di dada. Di rumah itu tidak ada lawan, tidak ada mantan atau sekarang. Yang ada hanya orang-orang yang pernah berbagi ruang ganti, perjuangan dan cerita. Mereka duduk bersama, makan bersama, berbagi tawa dan obrolan sederhana. Disinilah semuanya terasa jujur bahwa panas di lapangan hanya 90 menit, sisanya adalah persaudaraan yang tidak pernah putus. Muhammad Ridwan tidak menjamu Persib sebagai tamu, ia menerima mereka sebagai keluarga. Dan dari momen kecil inilah kita belajar bahwa Persib bukan sekedar klub. Persib adalah rumah yang selalu terbuka dimanapun berada. Di Ternate, Persib tidak hanya meninggalkan jejak pertandingan, Persib meninggalkan cerita tentang Wahaji yang memilih berbagi, tentang mantan pemain yang tetap memeluk Persib sebagai keluarga, tentang Ciro Alves yang menepati janji dan memilih Bandung sebagai rumah, tentang kehangatan yang hidup jauh dari sorotan kamera. Disinilah kita diingatkan bahwa Persib bukan sekedar klub, Persib adalah nilai, Persib adalah keluarga, dan rumah tidak pernah benar-benar ditinggalkan.